Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Hasna Araf dengan NIM 2010901013, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan ITEX. Saya akan membahas mengenai sains, agama, dan Tuhan. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukannya ilmu pengetahuan, orang-orang mempercayai adanya mitos-mitos sehingga mereka melakukan pemujaan kepada dewa-dewi. Hal ini dilakukan sebagai cara mereka untuk mendapatkan kemakmuran dalam hidup. Namun meskipun sudah melakukan pemujaan tanpa henti, tetap saja ada hal-hal buruk yang terjadi kepada mereka. Dari situlah mereka mulai mengamati keteraturan yang ada di alam, hingga munculnya sains. Hampir semua penemuan besar sains di awal perkembangannya berasal dari lingkaran elit agama, sehingga sistem pendidikan saat itu memang untuk kepentingan agama. Dengan mereka belajar memahami betapa sempurnanya Tuhan dengan caranya mengatur alam. Namun seiring perkembangan sains, banyak ilmuwan yang beranggapan bahwa sains seharusnya dapat digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena alam, sehingga penjelasan mengenai hal gaib tidak ada lagi. Pada masa modern seperti ini, saat semua orang butuh penjelasan yang logis atas segala sesuatu, banyak agamawan berusaha untuk menunjukkan bahwa agama mereka lah benar. Agama mereka lah yang paling benar gitu. Karena apa yang dikatakan agama ternyata sesuai dengan temuan sains. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak ilmuwan yang malah berujung pada ketidakpercayaan atas keberadaan Tuhan dan menganggap sains merupakan hal yang lebih kuat daripada Tuhan. Sebagai seorang muslim, tentunya saya meyakini keberadaan Allah sebagai Rob saya. Mungkin saja teori Titans atas penciptaan semesta dan ketidakadilan menjadi semesta ini bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Namun, apakah semua ini akan tercipta apabila tidak ada kekuatan besar yang menciptakannya? Jika memang teori itu benar, lantas bagaimana cara kerja keteraturan yang ada di semesta ini? Kekuatan seperti apa yang bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya dari barat? Terus bagaimana sebiji pohon coklat yang ada di tanah dapat tumbuh? Hanya kekuatan yang besar yang dapat melakukan itu semua dan hanya Allah lah yang memiliki kekuatan tersebut. Lantas bagaimana dengan keberadaan hal gaib seperti akhirat, surga, dan neraka? Sebagai muslim, wajib hukumnya untuk mempercayai rukun iman. Dalam rukun iman, kita wajib meyakini atas keberadaan hal-hal gaib seperti Allah, Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, hari kiamat, qada dan qadar. Dalam Quran surah Al-Jin ayat 26 dan 27 yang artinya dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Dan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Serta Quran surah Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya, kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang bicara tandakan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuai yang basah atau yang kering. Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauful Mahfud.
Keberadaan yang gaib adalah sesuatu yang di luar sistem akal manusia, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai hambanya hanyalah mengimani saja dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan. Seharusnya manusia lebih bisa mengerti betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengatur segala hal yang ada di semesta ini, dari kehidupan sekecil mikroba hingga keteraturan alam dan pengetahuan tentang yang gaib. Sekian dari saya. Untuk segala kurang dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.